Jombor Danguran, salah satu dusun yang terletak di Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Itu karena desa ini begitu ramainya, begitu rejo itu loh, rejo itu rame dan merupakan Gemah Ripah Lojinawe. Terus warganya semuanya guyup dan rukun dan semua sayu dalam acara apapun, tidak pernah membantah, selalu mengikuti apa yang diprogramkan begitu. Maka desa Jombor ini kok desa yang menyenangkan ngaten carane, Mbak, yang menyenangkan. Banyak kegiatan-kegiatan berupa aneka warna menurut pandangan orang lain. Ada yang punya keahlian dagang, ada yang kantoran, ada yang petani dan lain sebagainya, Mbak, begitu. Ini sudah lebih dari 1 abad ya, Mbak. Lebih dari 1 abad, Mbak. Iya. Sudah kerajaan, Mbak. Sudah kerajaan dari terciptanya kota Klaten itu, Mbak. Ada Desa Jombor begitu, Mbak. Harapannya semoga warganya selalu diberi naungan oleh Allah SWT, diberi rahmat, jauh dari bencana, dan mendapatkan barokah hidupnya. Semua warga yang di Jombor ini dapat mendapatkan rahmat dari Allah itu karena semuanya rukun, itu yang diharapkan seperti itu. Anak-anak mudanya juga dalam bidang sekolahnya juga baik, kegiatan desa juga baik, dan selalu menyenangkan orang tua begitu, Mbak. Dan doa kita pada anak-anak muda supaya jadi anak yang soleh dan solehah begitu. Dusun ini memiliki penduduk yang terdiri dari 296 kakak. Mata pencaharian di dusun ini meliputi pedagang, petani, peternak, dan wirausahawan. Masyarakat dusun ini mayoritas beragama Islam, sehingga dusun ini memiliki 2 masjid, 1 musola. Penduduk di sini juga masih kental dengan adat istiadat Jawa, salah satunya sadranan. Sadranan merupakan tradisi masyarakat Jawa yang berupa serangkaian upacara, mulai dari membersihkan makam leluhur, membersihkan mata air, tabur bunga, dan puncaknya adalah kenduri selamatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan selain sadranan ialah arak-arakan dengan membawa gunungan menuju sungai sebagai bentuk ucapan syukur. Forum Pemuda-Pemudi pun turut mengaktifkan kegiatan sosial kemasyarakatan. Forum yang bernama BISMA atau Bimbingan Masyarakat ini sudah terbentuk sejak tahun 1974. BISMA Remaja juga menggerakkan aktivitas bimbel secara gratis bagi warga yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Briliana Dinugroho. Di sini saya berposisi sebagai Ketua Pemuda-Pemudi di Dukuh Jombor Danguran, Klaten Selatan. Organisasi pemuda di Dukuh Jombor sejak dulu dinamakan BISMA Remaja yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Organisasi pemuda ini berdiri tahun 1974 dan program yang sedang dijalankan saat ini di bidang olahraga yaitu permainan bola voli yang dilaksanakan setiap sore hari di lapangan voli. Kemudian untuk bidang olahraga lainnya yaitu permainan badminton yang dilakukan di Gedung Serbaguna. Program unggulan yang sedang dijalankan selama pandemi ini yaitu bimbingan belajar untuk warga yang berbangku pendidikan di tingkat SD. Bimbel ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan juga Minggu pagi, mulai pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Saya Ketua RT 2
RW 1 Dukuh Jombor Desa Danguran. Sedikit saya akan menjelaskan untuk asal mula daripada organisasi pemuda di Dukuh Jombor. Kenapa dinamakan Bisma Remaja? Yang dari kata bimbingan sosial masyarakat. Remaja Dukuh Jombor. Kita ambil dengan Bisma karena seorang yang tokoh pendeta dalam pewayangan yang memegang teguh janji sampai akhir hayatnya, karena untuk menyatukan Hastinapura sampai dia rela untuk tidak mengakui apa yang menjadi haknya sebagai raja di Hastina. Sehingga diharapkan daripada pemuda-pemuda Dukuh Jombor itu mampu untuk menegakkan, membawa nama baik Dukuh Jombor. Sedangkan kegiatan yang diutamakan adalah sosial kemasyarakatan itu meliputi banyak sekali bidang, terutama yaitu untuk membantu atau meringankan seluruh warga Dukuh Jombor, terutama setiap ada kegiatan di bidang sosial. Sebagai suatu contoh biasanya waktu dulu itu ada orang tua punya gawe katakanlah, itulah kunci pokoknya di mana pemuda sumbangsihnya baik tenaga ataupun waktunya untuk membantu kegiatan punya gawe resepsi ataupun punya gawe dalam artian peringatan-peringatan khusus warga itu dari awal sampai akhir. Di mana kita juga mengacu yaitu untuk mendidik akhlak kesopanan, baik itu cara berpakaian, lalu ada juga untuk sopan santun, bagaimana cara menghidangkan, bagaimana cara membawa baki dan sebagainya, sehingga nilai-nilai adat tradisi Jawa itu bisa tertanam di dalam jiwa remaja. Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan dan didirikan oleh sesepuh-sepuh kita itu berdiri mulai tahun 1974 dan sampai sekarang sudah sering berganti kepemimpinan atau ketua pemuda. Sedangkan saya sendiri mantan ketua pemuda paling lama kalau tidak salah, yaitu tahun 1988 sampai 1993. Nah, sampai sekarang adalah kegiatan-kegiatannya selalu mengikuti, dan ada juga dibentuklah pembina. Biasanya pembina pemuda itu juga mantan ketua atau pengurus Bisma Remaja. Itu mungkin sedikit kelumit sejarah daripada Bisma Remaja. Terima kasih. Salah satu potensi budaya yang dimiliki dusun ini ialah omah wayang. Omah wayang merupakan sanggar budaya yang diperuntukkan untuk warga sekitar. Di dalam omah wayang sendiri terdapat pendopo gamelan, sentong dalang, ikat jablak, foto-foto wayang, galeri craft, sentong busana, rias, bahkan studio. Omah wayang tidak hanya mengembangkan seni pewayangan, namun juga seni tari, musik tradisional, gamelan, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Suryadi Agung Gunawan sebagai Ketua RT 02 RW 1 yang mana mencakup untuk wilayah Dukuh Jombor, Desa Danguran. Yang perlu diketahui untuk wilayah Dukuh Jombor itu ada dua wilayah desa, yaitu Desa Danguran dan Desa Sumberjo. Lalu terbagi menjadi 5 RT, yang mana di wilayah Desa Danguran itu ada 4 RT, lalu di Desa Sumberjo itu ada 1 RT. Jumlah daripada KK untuk Jombor Desa Danguran itu kurang lebih ada 296,
terdiri dari RT 1 itu ada 48 kakak, lalu RT 2 RW 1 itu ada 63 kakak, RT 1 RW 2 itu ada 42 kakak, sedangkan untuk RT 2 RW 2 ini yang paling banyak itu terdiri dari kurang lebih 111 kakak. Sedangkan wilayah RT Sumberjo itu ada 32 kakak. Yang mana kalau kita lihat daripada jumlah kakak itu memang tidak sesuai dengan satu jumlah waktu kalau ada masukan data iuran atau tarian. Karena apa? Di mana ada sebuah keluarga itu ada yang mana yang untuk orang tua biasanya yang kalau sudah sendiri itu sudah yang tidak produktif itu juga masuk kakak, sehingga untuk kegiatan dan sebagainya itu tidak dimasukkan ke jumlah kakak. Kalau untuk kegiatan dukuh biasanya jumlah kakak kurang lebih hanya sekitar 236 kakak untuk Dukun Jombor. Sedangkan untuk potensi-potensi untuk wilayah Dukun Jombor itu banyak sekali, kurang lebihnya adalah potensi budaya. Yang setiap tahunnya sebenarnya ada event karena ini pandemi COVID sehingga tidak bisa terlaksana. Biasanya untuk Ruan itu ada beberapa kegiatan seperti kenduri di makam, itu seperti kenduri Ruan, kenduri di Kedung, lalu ada event yaitu kira budaya, ada yaitu wayang juga untuk kegiatan Ruan setiap tahunnya. Tetapi karena pandemi untuk 2 tahun ini sudah tidak ada, hanya kenduri Kedung dan kenduri Sadranan yang biasa. Sedangkan untuk potensi ekonomi memang banyak sekali pegiat-pegiat daripada kerajinan, seperti kerajinan pembuatan sangkar burung ada, lalu kegiatan mainan anak itu juga ada. Untuk potensi yang kuliner itu banyak sekali, seperti sego gudang itu yang sekarang banyak diminati. Sego gudang itu ada 2 yang jualan. Lalu untuk kuliner dan makanan kecil banyak sekali kita yang membuat makanan kecil untuk konsumsi untuk harian, terutama untuk di pagi hari, itu banyak sekali. Nah, sedangkan untuk wilayah Jombor itu masuk di Desa Danguran itu, kalau Desa Danguran itu kurang lebih ada 15 dukuh, terdiri daripada 15 RT dan 15 RW dan 29 RT. Itu untuk wilayah Danguran yang mana potensinya juga mengacu kalau untuk seni budaya itu biasanya mengacu ke Dukun Jombor. Sedangkan untuk hal ekonomi banyak sekali potensi Desa Danguran. Ya, itu ada sumber di Ngipik, itu biasa kita baru mengembangkan untuk di Desa Danguran itu untuk kolam renang. Lalu untuk potensi pembuatan batu bata, pembuatan kuliner juga banyak. Saya kira untuk profil-profil Dukun Jombor dan Desa Danguran sekiranya hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan Bapak untuk Dusun Jombor ini apa aja? Ya, kalau harapan untuk Dukun Jombor itu ya, pertama itu Dukun Jombor kan ada namanya rumah wayang, omah wayang itu kan. Ya itu kedepannya kalau saya punya harapan supaya omah wayang itu bisa berkembang menjadi desa wisata, supaya untuk masyarakatnya bisa sejahtera. Itu harapan saya dalam bentuk kesejahteraan untuk masyarakat. Nah, Ada lagi mungkin Pak? ya mungkin Mas Aji punya Intinya pengennya masyarakat berdaya dan mandiri.